Jadi kalau warna aura ini terbagi menjadi 3, ini kita kerucutkan lagi. Yang bisa disukai makhluk astral, dijauhi atau ditolak, atau netral. Oh gitu ya? Iya. Nah, ini ya. Dan dengan warna-warnanya juga yang berbeda-beda mengikuti kesukaan makhluk astral tersebut. Gitu. Makhluk astral beda kesukaan berarti? Iya, beda kesukaan, tetapi Halo Sobat Javanika dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Sampurasun. Rampes. Ya, Mas Dova ini pakai sampurasun. Oke, ketemu lagi bareng kita berdua di Opsan, obrolan santai kisah tanah Jawa. Jawa. Ini santai ya Om? Kita berserang dulu kalau santai. Berserang. Iya. Kemarin kita Gak apa, ini sesekali kita memang santai bener. habis ini habis apa penelusuran di beberapa tempat horor kemarin kita harus recas dengan tertawa. Nah, malam hari ini kita berdua sama teman Javanika semua mau membahas sebuah topik yang sangat sangat dekat dengan kehidupan kita, baik kita sadari maupun tidak. Apa itu? Aura. Nah, apa itu, Mas? Apa itu? Aura, nah, menurut beberapa artikel ini merupakan pancaran energi yang kemudian membentuk beberapa spektrum warna. Gitu. Kenapa kita bisa memancarkan aura? Iya, ini berkaitan dengan energi yang ada di dalam tubuh kita. Itu salah satunya kan kita memiliki satu pancaran energi bioelektromagnetik. Bioelektromagnetik. Iya, bio itu kan hidup. Elektro itu kelistrikan, magnetik itu bersifat magnet, ada induksi dan macam-macam di situ. Sebagai gambaran, ketika orang memancarkan itu pasti dalam hal kolorimetri ya, itu pasti nanti akan ada pancaran-pancaran spektrum warna tertentu, Mas. Yang di sini tidak dengan mudah dilihat dengan mata telanjang, tetapi memang sudah ada satu teknologi itu untuk foto aura. Oh iya. Ada itu. Ya, jadi gambarnya kayak di belakang itu. Selain yang kedua bisa dirasakan gelombang itu melalui kemampuan indera keenam. Karena kalau kita bilang panca indera itu kan yang bisa merasakan rasa ataupun penginderaan, tetapi kalau indera keenam berarti fenomena yang bisa ditangkap di luar dari panca indera tersebut. Ya, dan warna aura setiap orang itu pasti berlapis-lapis. Berlapis-lapis atau berbeda-beda, Om? Berbeda-beda ya, berlapis-lapis juga ya. Jadi gimana? Ya, jadi berlapis-lapisnya itu ada yang bersifat dia permanen, ada yang dia bersifat temporary atau sementara. Sesuai ini ya, sesuai kondisi. Iya. Dan untuk yang bersifat permanen itu memang ada di lapisan paling dalam itu antara 1 sampai 4. Jadi ini sebenarnya berlapis-lapis gini, Mas D. Kayak ini ya, kayak kalau kita bayangin bumi ada kerak bumi ada dalam-dalamnya gitu ya. Ada intinya juga. Atau bentuknya kayak ini, umbi lampis itu seperti bawang bombay. Oh iya, di ini ya. Betul gini. Jadi kayak kalau dulu gambar kontur tanah itu loh, Mas D. Jadi ada keluar gini-gini itu, dan dari 1 sampai 3, 4 itu adalah yang permanen, bawaan dari lahir. Kemudian ada yang luar ini temporary, bahkan sampai lapis ke-7 sampai ke-9. Dan sifatnya itu selalu berubah-ubah setiap saat, setiap detik. Mengikuti bisa moodnya, kemudian aktivitas, emosi, bahkan kondisi. Mungkin lagi sakit, capek, dan sebagainya. Iya, selalu berubah, sehingga ini ketika ada yang tanya, mana auranya gimana? Itu yang ditanyakan apa dulu nih? Yang di luar atau yang di dalam? Dan berbeda-bedanya itu
kita ngambilnya dari yang aura permanen. Itu semua orang pasti berbeda-beda, sehingga ada orang dengan karakter pemarah, ada karakter penyabar, ada karakter tenang, ada karakter keburu-buru, ada yang membawa hoki, ada yang tidak hoki, ya itu semuanya berbeda-beda gitu pasti. Nah itu yang bikin penasaran, karena warna aura ini kan ada yang memang setiap orang beda-beda, tapi ada yang setiap kondisi kayak gitu. Nah terus kemudian aku bertanya-tanya gini, kalau misalnya orang yang auranya misalnya penyabar, tapi ketika dia sedang marah, warna aura yang dominan tetap penyabarnya atau yang marahnya? Yang marahnya. Oh gitu. Iya, yang aura permanennya itu sebenarnya sebagai peredamnya, gitu. Jadi yang keluar gini semakin tipis mesti. Tapi semakin masuk, ini Sobat Javanica ya menjadi pertanyaan, itu semakin menep atau semakin tetap gitu. Terus dalam posisi itu kan dimulai dari tulang ekor, dari paling bawah, dari sekitar tulang kemaluan ya. Itu sampai dengan nanti di mahkota. Di sini ya? Iya. Itu seperti spektrum warna pelangi. Magiku, Hibi, Niu. Dalam kelas sebelumnya yang pernah kita bahas itu warna indigo itu adalah nila. Tetapi di sini memang ada antara spektrum biru dengan ungu. Iya, dan lebih ke ungu sebenarnya. Ada nila dan ke ungu. Jadi warna-warna ini sendiri pun akan memancar, itu mengikuti. Jadi merah mungkin ada lambang kekuatan contohnya. Tetapi juga ketika itu nanti bergeser menjadi warna jingga ataupun apa, bisa dia dalam posisi sakit ataupun sedang emosi. Ya, lalu warna hijau contohnya yang di sini memang ada aura ketenangan, tetapi juga kalau hijaunya pekat itu ke arah yang sedang sakit juga bisa. Kemudian yang paling atas nih, warna biru itu sebenarnya ke arah di mana dia lebih menggambarkan untuk kepekaan tertentu. Kepekaan di sini bisa terhadap perasaan, pemikiran, ataupun dengan fenomena alam yang di luar panca indera. Sehingga nanti di posisi indigo, ungu, ataupun di nila, letaknya di asma sini mesti. Oh sini? Nah terus yang atas lagi apa? Mahkota. Mahkota. Iya, ini biasanya warnanya tadi ungu gitu. Jadi yang nila itu dekat dengan kelenjar pineal gland. Di mana saat ini terbuka, warnanya indigo atau nila itu biasanya kemampuan dari cakra asna atau trinetra, mata ketiga itu terbuka. Sehingga bisa berkomunikasi atau interaksi secara interdimensional, salah satu contohnya. Nah, selain itu juga ada aura-aura penyerta lain, seperti ada putih, hitam, bahkan ada yang dia bentuknya silver dan ada juga yang gold atau emas. Ya, jadi dalam kesadaran ataupun dalam tataran orang yang sudah mengalami spiritual tinggi, maka beberapa warna auranya itu bisa menjadi putih atau ketenangan yang spiritualis. Gitu. Terus ada juga yang gold ataupun yang silver. Dalam artian ada yang memiliki hokinya bagus atau memiliki satu amanah ataupun tugas tertentu, visi misinya untuk apa. Dan ini juga sering sekarang ada satu itu istilahnya anak-anak yang terlahir di generasi milenium, golden child dan juga crystal child, karena warna aura mahkotanya itu kristal mesti. Itu sudah ada ya. Dan golden child ini yang akan memiliki visi misi dan juga peran ataupun amanah tertentu itu untuk semesta. Seperti itu. Boleh dibilang yang gold kemudian silver sama yang kristal ini termasuk yang langka ya? Iya. Nah, kalau kita bicara dominasi aura manusia, ini kalau yang tadi kan langka-langka, yang kebanyakan orang miliki ini warna auranya apa Om? Iya, biasanya lebih ke biru tuh tataran yang paling tinggi ya. Iya, kemudian ada juga yang kuning, hijau, dan jingga ataupun merah. Dan posisi-posisi seperti warna kuning dan warna hijau yang ada di dada dan di perut itu juga menentukan sifat dari kestabilan emosi dan juga kesehatan. Begitu. Jadi karena ini dekat dengan jantung dan beberapa organ-organ vital yang ada di dalam tubuh, itu ketika warnanya pekat ataupun warnanya berat, tidak gradasi,
berarti ada salah satu bagian tubuh itu sedang tidak baik-baik saja mesti. Sehingga ini bisa menjadi salah satu diagnosis untuk melihat orang itu sakit atau tidak. Sebagai contoh seperti itu. Kemudian ketika orang sedang ada rasa terancam ataupun takut, itu auranya semakin berat dan lebih dominan merahnya merah pekat. Sehingga ini ketika bertemu dengan makhluk astral itu sangat mudah untuk diserap, untuk mewujudkan diri contohnya, ataupun proses-proses mediumisasi ataupun proses-proses untuk interaksi secara kerasukan. Gitu. Jadi mediumisasi di sini tidak disengaja. Jadi dipergunakan tubuhnya untuk menyampaikan suatu pesan, tapi orangnya tidak bisa mengendalikan. Misal faktornya capek, ataupun emosi atau apa, itu bisa masuk. Ngelamun itu juga masuknya bisa ke situ. Nah, kalau ini Om, kita bicara masalah aura yang luar tadi. Ini kan bisa misal kita punya aura biru. Misal biru ini cuma bertahan beberapa jam, nanti ganti lagi. Yang paling stabil ini aura warna apa Om sebenarnya, yang di luar ini yang bisa kita atur? Iya, sebenarnya yang stabil itu biasanya warna-warna hijau ya. Hijau. Ya, hijau lembayung ataupun hijau muda. Karena ketika orang mencapai kestabilan, dalam hal ini auranya hijau sudah stabil, itu tingkat ketenangannya sudah ada di tataran ketenangan, Mas. Jadi ini bisa mengkontrol untuk semuanya, gitu. Yang itu biasanya aura hijau itu sering ditemukan di aura permanen dalam tubuh, gitu. Nah, mungkin juga menjadi satu pertanyaan, ini Mas Di, kalau benda itu gimana? Nah, itu. Iya. Adakah benda-benda yang mempengaruhi aura atau dia memang memancarkan aura kayak gitu? Iya. Ini misal sebagai contoh ini Mas Di. Ya. Ya. Coba ini dilepas saja dua. Yang mana? Nah, dua-duanya coba taruh di sini, saya pinggirkan. Ada 3 nih Om. Nah ini kita sedikit praktikum nih. Ini sekilas ya Mas Di. Sebelum nanti saya cerita, coba Mas lihat satu yang hijau dulu. Ini kelihatan tidak secara kita fokus ya. Mas Di bisa menerka tidak atau mengira-ngira warnanya apa. Ya, ini memang kalau kita lihat coklat dan hijau. Tetapi selama kita penelusuran, selalu saya pantau atau kadang saya pegang ya nih Mas Di, ketika saya sudah capek ataupun suntuk ini gitu. Secara kemudian saya kan ngambil. Makanya penasaran Om, kalau ini kok suka ini dipelintir-pelintir kayak gini, kenapa Om? Ini apa kira-kira? Kalau Mas Di lihat yang hijau dulu, satu-satu nanti coba diceritakan sekilas, nanti saya bahas gitu. Nah, salah nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, kita belajar bersama. Oke, yang ini ungu muda agak transparan, kemudian yang hampir-hampir sama ya warnanya. Yang ini aku nggak tahu apa, yang hitam ini karena batu. Gitu. Kemudian yang ini apa ya? Kayak kuning, kayak ada api-apinya kayak gitu. Menyala ya. Ya, jadi bener nggak dulu? Iya, kurang lebihnya ya mendekati benar ya. Benerin lah. Iya, sama Mas. Jadi ini sebelumnya tadi kalau di manusia kan ada bioelektromagnetik, sementara kalau di benda itu ada elektromagnetiknya. Ada gelombangnya, bedanya cuman bio dan tidak. Warna itu kan kalau kita menembakkan satu cahaya dalam prisma segitiga itu ya, prisma, kemudian ada pembiasan seperti warna pelangi, itu konsepnya seperti itu. Jadi memang harus ada satu instrumental ya, ataupun piranti yang bisa untuk merefleksikan ataupun membiaskan warna yang terpancar dari benda-benda itu. Seperti halnya kalau kita melihat gemstone ataupun aki, itu kan kalau di lampu itu kan keluar, Pak. Yang modelnya kayak gitu gampangannya, analoginya seperti itu. Ini tadi kan warnanya biru tuh Mas, yang hijau. Bener berarti. Iya, hijau. Ya, birunya itu pekat seperti lampu yang ini kilas gitu. Iya, kayak gitu. Terus itu sebenarnya bentuk dari penyerapan beberapa energi ketika kita penelusuran, dan sifatnya untuk
menyimpan, jadi seperti power bank, karena ini batu mas. Jadi batu itu sifatnya sebenarnya menyerap energi dan dia menyimpan. Kan kalau di baterai kan ada lithium ya, di situ. Jadi di situ menyimpan. Ketika kita charge, contohnya ketika Mas D misalnya nyari suatu tempat di situ untuk merecharge energi, isi, itu ada yang disimpan di situ. Jadi ini fungsinya kayak power bank mas. Nah, ketika kita ambil, biru itu kan tenang, kemudian juga sensitif dan juga peka dan juga apa ya, lebih ke sensitif lah gitu dengan sesuatu hal yang berbau dan metafisika. Itu akan nanti masuk ke pori-pori kita dan menstimulan bioelektromagnetik kita yang di dalam itu seperti memberikan energi listrik ke dalam tubuh. Seperti itu fungsinya. Tapi ini memang energi ya, bukan sosok atau apa bukan, yang apa gitu. Kalau sosok itu kodam ya, itu memang ada di batu-batuan, tetapi kita juga harus melihat fungsi pertamanya untuk apa dulu. Kalau memang tujuannya untuk recharge, ya maksudnya akan recharge, tapi kalau fungsinya untuk sebagai sangkar atau sebagai tempat, fungsinya juga akan sebagai tempat. Ini ya, jadi katakanlah semakin sering kita jalan-jalan nanti akan isi yang kita bawa makin ini makin sehingga ini sama kayak ini sih Mas D, Sobat Javanica, kalau tahu batu giok ya, itu kan kalau kita beli di awal itu memang masih clear, kosong ya, dan ininya masih transparan warna hijaunya, tapi setelah lama kelamaan dia akan menjadi pekat dan ketika itu durability-nya sudah expired gitu, dia akan pecah pasti. Jadi kayak cincin yang saya pakai beberapa waktu yang lalu itu ketika dipakai penelusuran terus-terusan pecah, overload gitu. Dan ini nanti tidak menurut kemungkinan, maaf ya Mas Dia, kalau memang sudah expirednya sudah ini nanti pasti bisa lepas. Gitu ya, karena saya sering ya kayak gitu ya, kayak putus sendiri. Sendiri. Kadang yang ini memang pecah ya itu karena sudah masa durabilitasnya sudah habis Mas Di. Itu jadi sudah tutup gitu, dan memang ada satu meledak tuh ya sama, ketika itu tidak putus, ketika itu tidak patah, itu berarti nanti malah ada energi negatif yang masuk ke kita. Karena dampak dari sesuatu yang tersimpan lama, meledak-ledak makanya. Om, tadi kalau ini studi kasusnya bedah, bagaimana dengan tubuh kita Om? Dengan aura-aura yang ada di dalam diri kita. Iya, tubuh kita pun sama ya, ketika itu sudah masuk fase lelah ataupun fase yang sudah overload, berat Mas. Berat itu dalam artian seperti halnya oli yang semula encer menjadi pekat dan perlu diganti. Itu gimana kan? Ya, sehingga ini kembali seperti kita waktu di kelas online, kasusnya recharge energi. Jadi recharge energi itu ibarat kata ada air yang sudah ditampung dalam penampungan air dan sudah ada timbul alga, jamur dan macam-macam di situ, dibersihkan lumut ya, dimulai nol lagi. Gitu. Jadi memang harus ada sesuatu yang balance antara pengisian dengan kuras dan diisi lagi. Dan termasuk warna aura juga begitu, karena ini menandakan satu indikator orang itu seperti apa. Dan ketika auranya berat itu yang dimaksud adalah pekat. Jadi kalau auranya itu masih transparan, lembayung, dan dia geraknya aktif, tidak geraknya pasif. Maksudnya kalau pasif itu diem Mas. Jadi nggak ada seperti gini, ini maksudnya pasif nih. Kayak ini contoh ya. Ini dia tetap, tapi kalau aktif itu seperti warna lampu yang berkelap-kelip. Itu ketika nanti sudah kita recharge dengan media-media seperti air, tanah ataupun udara, partikel yang ada di situ geraknya cepat sehingga terkesan geraknya adalah aktif. Gonta-ganti. Ini apakah ada hubungannya dengan yang namanya kayak cleansing aura, kemudian booster aura? Itu gimana Om? Iya sama. Jadi cleansing kan pembersihan, terus nge-booster juga menambahkan tuh ya Mas. Karena ada satu metode contohnya apa yang bisa membuat kita bahagia. Selain imunitas juga itu berkaitan dengan aura di sini. Terus yang kedua, pembersihan itu juga ditujukan seperti halnya warna aura itu kan mengikuti peredaran darah. Jadi peredaran darah yang kurang lancar itu juga mempengaruhi warna aura juga. Jadi ketika auranya ini aktif sekali ya, berarti peredaran darah itu aktif, jalannya lancar gitu. Karena ini berpengaruh. Jadi aliran kecepatan aura itu juga sama dengan aliran kecepatan darah.
Oke. Jadi berubahnya itu cepat gitu loh Mas. Jadi kayak kalau kita di tempat-tempat umum kita thermal itu loh, cek suhu, kan kita kayak masuk ke warna layar warna apa hitam, kemudian di situ kan ada yang warna-warna jalan ya seperti itu kan thermal kalau situ lah. Warna aura orang itu seperti itu, jadi ada kayak nguap-nguap gitu loh Mas. Gitu. Nah ini Om, bicara mengenai cleansing tadi atau bagaimana kita menjaga aura kita agar tetap baik kayak gitu. Ini memang butuh bantuan orang lain, tolong dong di cleansing, tolong di ini dan sebagainya, atau kita sebenarnya bisa melakukan terapi-terapi yang untuk ya katakanlah P3K-nya ketika auranya kita lagi jelek kayak gitu. Iya, sebenarnya kita bisa untuk sendiri, tetapi untuk kasus sedang sampai berat itu memang harus dibantu orang. Jadi seperti halnya kita sedang sakit ya, ketika kita sakit pun ada beberapa ketika itu ringan bisa kita lakukan sendiri. Tetapi ketika sakit itu masih berlanjut, bawalah ke dokter, seperti itu. Dan warna aura itu juga seperti itu. Jadi semisal kita masih enjoy, masih enak, itu masih bisa kita lakukan kayak bisa recharge dengan air, kita mandi contohnya seperti itu. Kalau sudah berat memang kita perlu praktisi ataupun instruktur untuk membantu untuk itu gitu Mas, dengan pengalaman dan keahlian yang berbeda-beda di bidangnya gitu. Haruskah dengan dengan jalur metafisika atau kita bisa gunakan cara-cara yang yang lebih biasa kayak gitu loh, orang biasa lakukan? Bisa. Dengan metafisika bisa, dengan biasa bisa. Yang biasa ini apa? Semisal paling ini ya tetap doa ibadah itu untuk itu. Kemudian rekreasi, piknik itu ya menjauh dari kejenuhan itu salah satunya. Dan lakukan apa yang disukai. Yang disukai misal berkaitan dengan hobi ataupun menciptakan kebahagiaan yang kita suka gitu aja. Karena warna aura ini sangat berpengaruh dengan moodi atau dengan mood seseorang. Sama kualitas hidup juga, hidup. Termasuk tidur itu juga pengaruh. Iya. Posisi tidur itu juga pengaruh. Oke, seru Om. Kemudian bagaimana pengaruh aura ini dengan ya katakanlah metafisika atau sosok astral seperti itu? Ya, jadi kalau warna aura ini terbagi menjadi 3, ini kita kerucutkan lagi. Yang bisa disukai makhluk astral, dijauhi atau ditolak atau netral. Oh gitu ya? Iya. Dan dengan warna-warnanya juga yang berbeda-beda mengikuti kesukaan makhluk astral tersebut. Itu makhluk astral beda kesukaan berarti? Iya, beda kesukaan, tetapi bisa diseragamkan gitu Mas. Misal warna aura merah. Ini yang memang bawaan dan yang tidak bawaan ya. Contohnya kalau bawaan itu memang bawaan orang itu sudah disukai, warna aura apapun akan disukai. Menarik istilahnya, menolak dan netral. Ada orang yang ketika datang ke tempat angker contohnya makhluk astralnya lari semua karena tidak suka, kontra dengan warna auranya ada. Tapi ada orang yang diam saja, serasa diajak interaksi juga ada. Tapi ada orang yang baik-baik aja, maksudnya nggak ngerasain apa-apa karena netral. Terus yang disuka itu semisal warna aura merah di sini, merahnya pekat. Karena itu akan mudah untuk diserap. Diserap di sini bisa pertama masuk ke alam bawah sadar, kemudian bisa terjadi kesurupan atau kerasukan. Terus yang kedua, merah itu untuk diserap karena mereka ingin eksis atau ketika masuk ke alam kita adalah istilah namanya penampakan. Di situ seperti itu Mas Di. Misalnya ada 4 orang nih, ada sosok mau menampakkan, nggak semuanya ini bisa melihat karena mungkin kondisi auranya beda-beda gitu ya. Iya, seperti itu. Dan yang paling mendekati ataupun yang paling kuat itu nanti biasanya yang akan masuk, yang akan bisa diserap. Tetapi hati-hati ketika warna aura kita sedang dark ya, maksudnya sedang pekat, keserap sampai habis, ada satu resiko bisa sakit, bahkan juga bisa meninggal karena penyakit itu gitu, karena energi kita benar-benar terkuras habis. Kemudian tadi kan kita bahas yang internal dalam tubuh kita. Ada nggak sih faktor yang eksternal yang itu bisa mempengaruhi aura kita? Misal dari orang lain mendekat aura kita jadi apa gitu? Iya bisa. Ini pertama memang bawaan si orang itu yang memiliki satu aura bisa positif dan negatif dan itu berpengaruh dengan kita. Yang kedua dari apa yang kita kenakan. Misal di situ pakaian itu juga bisa berpengaruh. Oh gitu. Bisa.
Makanya kan kalau kita kayak penelusuran, misal kita mau heritage moment tourism, kita pakai baju-baju ngikutin, tentunya gitu. Oh, itu efek tuh? Efek mas. Kita kan lebih enak mas iya sih. Itu nyerapnya ini. Terus benda-benda yang kita pakai. Jadi misal contohnya kayak mesti pakai gelang, kemudian saya pakai kalung contohnya, ataupun yang pakai gemstone contohnya yang di sini. Terus ada juga dengan cara dibuka aura atau dibangkitkan auranya ada juga. Ini lebih untuk ke pengasihan atau untuk membuka auranya di sini. Misal untuk aura untuk menarik jodoh, untuk naik pangkat, jabatan, atau untuk melancarkan rezeki, itu juga ada sendiri, mas. Karena aura ini kemudian dibentuk gitu, mas. Disesuaikan dengan tubuh orang itu mau seperti apa. Bisa ya dimodifikasi kayak bisa, gitu. Bisa. Desain untuk sesuai dengan kepentingannya. Iya, yang mana tentunya ini tetap harus ada syarat dan ketentuannya, ada ritual yang harus dijalankan seperti itu. Oke. Ya. Terakhir Om. Iya. Sebenarnya aura ini fungsinya apa sih Om untuk media interaksi kita dengan alam spiritual kah, atau memang ini sudah jadi bawaan? Kalau nggak ada aura kita nggak hidup atau bagaimana ini? Enggak, sebenarnya kalau itu bisa dibilang sebagai indikasi ya. Oh, indikasi. Indikasi seseorang itu merujuk kepada suatu sifat watak ataupun keberuntungan contohnya, kesialan dan sakit contohnya seperti itu. Ya lebih ke mencerminkan tentang karakter juga bisa. Terus bisa untuk pengasihan ataupun untuk macam-macam, karena gelombang elektromagnetik ini yang tentunya, bioelektromagnetik ini yang tentunya akan memancar ya. Bisa kita analogikan seperti ponsel. Jadi ponsel itu dengan ada gelombang elektromagnetik itu adalah untuk jembatan berkomunikasinya. Nah manusia pun sama. Ketika ada warna aura ataupun ada aura, itu fungsinya untuk mengeluarkan ada yang dalam tubuhnya apa. Sehingga disebut inner beauty contohnya seperti itu. Jadi ketika ada orang yang memiliki ketampanan ataupun kecantikan yang di atas rata-rata nih contohnya, tapi itu tidak pernah make up contohnya, nggak pernah berdandan atau apa, tapi kok kelihatan cantiknya beda, itu maksudnya karismatik, berwibawa dengan itu karena pancaran aura positif contohnya seperti itu. Jadi bisa dilihat dan bisa dirasakan oleh orang biasa, yang dalam artian biasa di sini bukan terus indigo atau apa ya, kita juga maksudnya ketika orang biasa itu yang umum, yang orang lihat, oh orang ini ternyata ketika berbicara, ketika menatap bentuk tubuh dan macam-macam body language ataupun inner beauty-nya memancar. Itu berasal dari gelombang yang dipancarkan oleh auranya. Itu jadi penerus sinyal kehidupan mas gampangannya. Penerus sinyal kehidupan. Nah, benda ini pun juga hidup semuanya. Manusia ada nyawa, hidup, ini juga hidup. Kehidupan di sini kan aktif, sesuatu yang aktif. Nah, ini bisa kita lihat ketika rumah yang ditinggali dan dirawat itu kan jauh lebih menarik dan indah. Berbeda dengan rumah yang terbengkalai atau bangunan yang terbengkalai, kok auranya seperti ini ya, singgung. Nah, modelnya seperti itu karena rumah itu sudah nggak hidup, sudah mati. Sehingga perlu dihidupkan lagi, harus dibersihkan, direnovasi, itu menjadi hidup. Makanya saya baca beberapa artikel, katanya aura itu bisa diperbaiki dengan mengecat tembok, kemudian memasang lukisan-lukisan, penaruhan cermin, gitu. Kasih tanaman, itu emang beneran? Iya, bisa bukan mas? Hanya psikologis? Enggak, itu bisa memang dalam desain interior atau dalam ilmu arsitektur itu. Termasuk manusia ya, orang ketika melakukan perawatan seperti skincare ataupun body care itu juga sama. Jadi akan mengeluarkan aura keglowingannya. Itu karena kan di sini penerus sinyal kehidupan itu tadi mas, seperti itu. Bisakah aura ini dipengaruhi dengan perilaku kita sehari-hari? Itu juga bisa. Misal kita rajin bantu orang, kalau ada orang ini beli makanan, kita lebihin kembaliannya, ambil aja. Itu apakah aura itu bisa terpengaruh gitu? Iya, karena berkaitan dengan healing energi yang ada di dalam tubuh bisa. Termasuk kebalikannya juga sama. Ya, sehingga ada orang yang sudah usia lanjut tapi kok kelihatan masih muda, berwibawa, enak gitu karena aktivitas kesehariannya. Sehingga bisa kita lihat beberapa pemuka-pemuka spiritual ataupun keagamaan itu kan mukanya sumringah ataupun cerah. Walaupun berseri-seri. Walaupun di sini memang secara perawatannya ya
treatmentnya itu berbeda, yang tidak dengan treatment tertentu, tetapi hanya cukup contohnya dengan air wudhu ataupun melukat ya seperti itu. Itu ya itu Mas, penjelasannya logiknya seperti itu. Gitu. Jadi seperti halnya batu permata ataupun batu mulia perhiasan, ketika itu digosok, dipoles terus kan mengkilap. Itu. Boleh nih, nanti kita treatment aura bisa glowing tanpa filter, tanpa editan. Yuk kita pamitan. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Terima kasih Om Ho. Jika tidak ingin ketinggalan tayangan Kisah Tanah Jawa, baik Opsan, kemudian ada Gerbang Antar Dimensi dan beberapa tayangan turunannya, tetap nyalakan loncengnya, notifikasinya. Tetap like, subscribe, berikan komen yang baik, kritik dan saran dan masukan kepada kita. Jika suka dibagikan, dan seperti Mas D untuk subscribe karena itu nyawa kita. Wah, iya. Yuk, lakukan kebaikan dimanapun itu, karena dengan itu kita akan membangkitkan dan memperkuat warna aura. Dan karena aura adalah penyambung ataupun penerus sinyal kehidupan. Jadi ketika kita memiliki sinyal kehidupan yang baik, maka kehidupan kita akan baik, lancar rezeki, dan diberikan kesehatan. Amin. Oke, akhir kata, Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sagung dumadi. Salam rahayu.